Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap suami istri pasti mendambakan yang namanya mempunyai keturunan. Sebab apa? Keturunan ataupun anak yang kita miliki bisa menjadi hiasan terindah di dunia. Bukan hanya di dunia namun di akhirat. Tapi terkadang apapun yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bentuknya tentu saja bukan hanya menjadi hiasan. Bisa jadi menjadi ujian, bisa jadi menjadi bahkan menjadi fitnah. Lalu bagaimana supaya anak ini bisa menjadi hiasan yang bukan hanya hiasan dunia tapi menjadi hiasan akhirat? Tentu saja yang kita damba-dambakan adalah ketika kita punya keturunan, kita didik anak-anak kita pertama untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mengenal Allah, kita kenalkan anak-anak kita, keturunan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga lengkap sudah menjadi hiasan kita di dunia. Bayangin ketika kita punya anak, ngajinya rajin, sholatnya getol, garis miring, sholatnya rajin, sodakohnya mau, punya harta enggak pelit, punya akhlakul karimah. Ini adalah anak yang didamba-dambakan oleh kedua orang tuanya. Namun semuanya di dunia ini bisa menjadi ujian. Anak pun bisa menjadi ujian. Belakangan ini di Indonesia terjadi satu tontonan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ternyata anak bisa menjadi ujian, bahkan menjadi fitnah bagi kedua orang tuanya. Maka dari itu, ketika kita saat ini punya keturunan, marilah sama-sama kita didik anak kita dengan pendidikan agama yang nomor satu. Nanti anak-anak kita bisa menjadi hiasan di akhirat. Ketika orang tuanya telah meninggal dunia, maka seperti sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnul adam in qata'a amaluhu illa min thalazin, shadaqah jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladun saleh. Yang ketiga adalah anak-anak yang kita dambakan. Siapa mereka? Anak yang mampu mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya meninggal dunia. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab anak yang soleh ini adalah nilainya mahal. Maka nilai yang mahal ini harus benar-benar kita perhatikan. Dari bagaimana apa yang ditonton, dari bagaimana mereka dia pada bergaul, kepada siapa dia berguru. Sebab apa yang dilihat, apa yang didengar biasanya menjadi satu kebiasaan yang nanti akan dilakukan oleh anak-anak kita. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Allah katakan di dalam potongan surah Al-Kahfi, Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Sesungguhnya harta, keturunan adalah hiasan di dunia. Maka dunia yang sifatnya sementara, jangan sampai kita terlena, supaya kita selamat dunia akhirat. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan barakah bulan suci Ramadan ini, lalu anak-anak kita pun saat ini di rumah bisa mengartikan puasa untuk meningkatkan takwa selagi kita hidup di dunia, sehingga anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan soleha, bisa menjadi perhiasan bukan hanya di dunia, namun insya Allah juga menjadi perhiasan di akhirat, sehingga bisa berkumpul bersama-sama satu keluarga di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita yang saleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.